Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salve, salam berjumpa untuk saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari terkasih, pada bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 ini, kita diajak merenungkan tema Allah sumber kasih dan keselamatan. Pada subtema yang pertama, kita diajak merenungkan tentang bagaimana kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman perjumpaan dengan Allah bukan semata pengalaman non-mistik atau metafisis, melainkan pengalaman real yang nyata dan konkret. Kasih Allah hadir dalam setiap sendi kehidupan kita, baik melalui perjumpaan dengan Allah secara pribadi dalam pengalaman kita berdoa, maupun secara komunal melalui perjumpaan dengan sesama kita. Dalam perjumpaan kedua ini, kita diajak untuk merenungkan kasih Allah menggerakkan pertobatan. Pertobatan mengajak kita untuk menyadari kasih Allah yang tidak terbatas pada kelompok orang tertentu, melainkan untuk semua orang, terutama yang mengalami kerapuhan hidup, asalkan mereka mau bertobat. Allah tidak menghukum manusia, melainkan manusia melupakan kasih Allah yang begitu besar, yaitu tawaran akan pertobatan. Mari kita awali katekise kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau tidak pernah berhenti menunjukkan cinta kasih-Mu kepada manusia. Cinta-Mu telah menggerakkan kami untuk berani mengakui kesalahan dan kelalaian kami. Dengan rendah hati, izinkanlah kami masuk dalam lautan kasih-Mu yang luas dan tidak terselami, yang akan memulihkan kami dari segala luka dan dosa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan diambil dari kitab Yunus. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya.
Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah dan datanglah seekor ulat yang menggerok pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita telah mendengar bacaan katekese pada minggu kedua ini. Mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita menggali lebih jauh bagaimana pesan Allah yang terkandung dalam teks kitab suci ini. Untuk itu di tengah-tengah kita telah hadir Romo Siprisenda. Selamat datang Romo. Beliau akan membantu kita menggali nilai dan makna yang terdapat dari teks kitab Yunus yang telah kita dengarkan tadi. Untuk itu Romo, izinkan saya ingin bertanya, Romo, bagaimana pandangan Yunus tentang dosa dan perbuatan terlihat dalam teks kitab suci tadi? Sepertinya ada yang berbeda antara pola pikir Yunus dan pola pikir Tuhan. Baik, terima kasih ya. Tentang dosa dan pertobatan ya, bukan perbuatan. Yunus berbeda dengan Tuhan, cara pandang tentang dosa dan pertobatan. Secara manusiawi, Yunus berasal dari kelompok yang memiliki pandangan tentang dosa itu sebagai perbuatan jahat dan patut mendapat hukuman, begitu. Karena dia berasal dari kalau di dalam bacaan pertemuan minggu lalu dia katakan aku orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi yang memang punya cara pandang bahwa siapa yang buat dosa pasti dihukum oleh Tuhan, begitu. Jadi hukuman itu menunjukkan keadilan Tuhan. Jadi Tuhan adil terhadap orang yang jahat. Dan itu pandangan itu ada pada orang-orang Israel. Dan Yunus hidup dalam alam pikiran itu. Makanya dia menginginkan orang-orang Niniwe yang berdosa itu harus dihukum sesuai dengan keadilan Tuhan. Tetapi dia tidak ingat bahwa Tuhan juga memiliki sifat yang lain, yaitu kerahiman. Kerahiman yang besar. Dan dia juga memang tahu itu.
Makanya nanti kita dengar di bagian berikut itu bahwa dia sebenarnya menginginkan keadilan Tuhan daripada kerahiman Tuhan untuk orang-orang Niniwe ini. Mau supaya mereka dihancurkan oleh Tuhan karena dosa mereka. Tetapi Tuhan yang berbelas kasih menghendaki pertobatan. Kalau orang yang berdosa bertobat, maka Tuhan tidak memberi hukuman, ya, tetapi pengampunan. Jadi di sini ada dua hal, yaitu sifat Tuhan adil dan juga Maha Rahim. Sementara Yunus hanya menginginkan keadilan Tuhan begitu terhadap orang yang berdosa, dan dia harap orang Niniwe ini tidak usah bertobat supaya jangan mendapat kerahiman dan malah dapat hukuman. Makanya dia tunggu di luar kota itu, dia ingin melihat itu. Betul. Nah, begitu contohnya. Ada lagi yang unik dari bacaan tadi, Romo. Ya. Terlihat Nabi Yunus itu dia menolak atau melawan dengan kehendak Allah. Tapi yang mengganjal dalam pikiran saya itu, kenapa kok Nabi Yunus ini dia selalu menolak kehendak Allah, tapi Allah masih mau pakai dia sebagai nabi untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe. Ya, itu tadi cara berpikir Yunus yang berbeda itu, karena dia berakar pada cara pandang orang Israel yang menyatakan bahwa seseorang yang berdosa atau melakukan kejahatan pasti dihukum oleh Tuhan. Begitu. Maka dia menginginkan supaya orang-orang Niniwe itu dibinasakan karena mereka telah melakukan kejahatan. Tetapi dia melupakan bahwa Allah memiliki sifat kerahiman juga yang saya sudah katakan. Yunus diutus untuk pergi mewartakan pertobatan ini, itu pilihan dari Tuhan. Walaupun dia tahu bahwa Yunus sebagai manusia dengan cara pandang yang seperti itu tentu menolak. Karena Yunus sudah tahu bahwa dalam bacaan kita dengar bahwa Engkau panjang sabar, Engkau itu Allah yang berbelas kasih panjang sabar. Hingga itulah sebabnya aku dari awal juga tidak mau untuk melaksanakan perutusan ini. Karena kalau aku mewartakan perutusan ini dan mereka bertobat, Engkau pasti mengampuni. Begitu. Padahal keinginan Yunus secara manusiawi, mereka tidak bertobat supaya dihukum. Begitu. Gitu. Makanya dia ingin supaya melarikan diri itu. Karena dia tahu bahwa kalau diwartakan dan mereka bertobat berarti Tuhan akan mengampuni. Dan Yunus tidak ingin itu. Kenapa? Karena dari segi relasi antara bangsa Israel dengan bangsa orang Niniwe itu ada musuh. Orang Israel banyak ditindas dalam sejarah Israel banyak ditindas oleh bangsa Niniwe, orang-orang Babel Niniwe itu. Maka kalau mereka melakukan kejahatan, lebih baik dihukum supaya ada rasa puas begitu. Betul. Ya, rasa puas bahwa kamu jahat terhadap kami, itu setimpal itu begitu. Itu makanya Yunus itu dia lari itu karena itu. Dia tidak mau supaya kalau itu Tuhan hukum saja, jangan utus saya. Tetapi Tuhan tetap menghendaki karena dia diutus. Kalau pilihan Tuhan terhadap seseorang untuk melaksanakan perintah amanat, itu Tuhan tetap akan membimbing dia. Walaupun dia lari, Tuhan akan tarik dia, ajar dia untuk pergi. Perutusanmu di sini. Gitu. Baik Romo, ada juga yang menarik. Ya. Tuhan ini kelihatannya tidak pernah berhenti atau tidak pernah jemu-jemu untuk selalu menarik Yunus. Dalam kitab suci tadi ada sampai di sebuah perikop itu Yunus ingin mati saja. Yeah. Nah, apakah itu bentuk penolakan Yunus yang absolut atau yang sangat kasar kepada Allah atau seperti apa, Rom? Oh ya, tadi di dalam perikop itu tadi ya Selvi baca itu di bagian tentang aku ingin mati saja itu ada dua kali, lebih baik aku mati saja, lalu layakkah engkau marah di bagian awal ayat 4, lalu di bagian akhir itu juga layakkah engkau marah, ya aku marah, sudah memang benar aku marah, kejengkel gitu. Itu menunjukkan bahwa memang Yunus tidak puas dengan sikap Tuhan yang berbelas kasih ini, karena Yunus punya keinginan itu adalah Tuhan menunggang balikan Niniwe. Tuhan menghancurkan Niniwe.
sebagai hukuman terhadap mereka. Dan di situ dinyatakan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan terhadap mereka. Tetapi Tuhan selain adil, dia juga berbelas kasih. Dia menginginkan supaya mereka selamat, mereka hidup. Karena itu dia berikan utus Yunus itu, walaupun Yunus menolak, tapi Yunus sudah mewartakan. Di bab 3, Yunus mewartakan, lalu mereka bertobat. Dan karena mereka bertobat, Tuhan tidak jadi hukum. Yunus kecewa. Dia jengkel, maka dia bilang itu, lebih baik aku mati saja. Begitu alasannya. Dia ingin mati saja karena tidak sesuai dengan harapannya. Begitu. Dia mau supaya bangsa itu harus dihukum. Harus dihukum. Tapi ternyata Tuhan berbalas kasih. Makanya dia katakan di situ, lebih baik aku mati saja. Begitu. Dia tidak puas dengan sikap Tuhan yang berbalas kasih terhadap orang Niniwe itu. Dia mau Tuhan itu adil, bukan berbalas kasih. Begitu. Jadi kita sementara merenungkan untuk pertemuan kedua ini adalah kasih Allah menggerakkan pertobatan, ya begitu. Nah, cara Allah untuk membuat Yunus bertobat dari kekeliruannya dalam berpikir tentang Allah dan juga berpikir tentang kerahiman Tuhan untuk orang-orang Niniwe, itu Tuhan lakukan dengan cara begini, ya. Dalam kisah tadi, dalam teks tadi itu, Yunus pergi ke luar kota di sebelah timur, tidur, dirikan pondok. Lalu Tuhan atas penentuan Tuhan tumbuhkan satu pohon jarak, ada naungan, dia merasa nyaman, gitu. Ini cara Tuhan untuk mengajar Yunus ini. Jadi pohon jarak itu yang tumbuh dalam satu malam dan mati dalam satu malam itu dipakai oleh Tuhan untuk memberi pelajaran pada Yunus supaya dia bertobat dari kekeliruannya. Kan di situ dikatakan itu, ya bagaimana mungkin engkau sayang pada pohon ini yang tanpa jasamu muncul. Begitu. Benar. Ya. Lalu Tuhan membandingkan dengan bagaimana aku tidak sayang untuk orang Niniwe, bangsa yang besar itu, yang untuk membedakan kiri dan kanan saja dia tidak tahu. Begitu. Yunus kan menginginkan, coba kalau bisa ini pohon tumbuh, ini saya sudah setengah mati gitu. Ya dia butuh pohon itu tumbuh. Begitu. Pohon itu. Tapi pohon itu binasa. Nah, bangsa yang besar ini dalam perspektif ini Tuhan ini, engkau sayang pada pohon ini. Lalu kalau saya sayang pada bangsa yang besar ini bagaimana? Begitu. Kalau mereka mati semua karena tidak bertobat, ya sudah itu konsekuensi. Tetapi kalau mereka bertobat, mereka kembali kepada kebenaran, lalu saya hukum juga. Tidak cocok dengan sifat Allah, begitu toh? Tidak cocok dengan sifat melawan Allah yang marah. Allah yang marah. Yang Yunus sendiri sudah akui, engkau panjang sabar, kasih setiamu, engkau pasti mengampuni. Nah itu, begitu. Jadi menarik kisah ini. Jadi di sini kelihatan bagaimana cara Tuhan dengan pohon jarak itu mau menyadarkan Yunus supaya dia bertobat dari kekeliruannya, begitu. Sementara orang-orang Niniwe itu sudah bertobat oleh pewartaan Yunus, begitu. Tuhan menggunakan Yunus mempertobatkan orang-orang Niniwe. Tuhan menggunakan pohon jarak mempertobatkan Yunus, sehingga baik Yunus maupun orang Niniwe bertobat karena kasih Tuhan. Tema ini kasih Tuhan menggerakkan pertobatan. Jadi ada dua hal di situ. Yang bertobat itu orang Niniwe oleh pewartaan Yunus, dan yang kedua Yunus bertobat dari cara berpikir yang sesat lewat pohon jarak ini. Begitu. Ternyata Nabi ini juga unik, Romo. Ya, Unik. Bahkan dalam kehidupan kita sekarang, ya kita juga pasti akan menemukan peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya, saya ingin mengajak atau bertanya lagi lebih jauh, Romo. Ya. Sebuah refleksi bagaimana pengalaman Nabi Yunus ini mempengaruhi cara kami memandang hikmah dan rancangan Allah dalam kehidupan kami. Ini pembelajaran dari Yunus ini bagus sekali sebenarnya. Karena kita kadang-kadang terperangkap dalam pola pikir Yunus. Bahwa ya sudah orang jahat itu, biar Tuhan hukum dia. Biar kok dia mati di situ atau dia celaka atau apa di situ. Tapi kita tidak ingat bahwa Tuhan berbeda. Cara pandang Tuhan terhadap manusia beda dengan cara pandang kita. Kita yang merasa diperlakukan tidak adil, ada dendam, ada marah terhadap itu. Nah persis kita seperti Yunus. Yunus yang menginginkan orang Niniwe itu dihukum. Padahal Tuhan punya rancangan berbeda dengan rancangan manusia.
Karena Tuhan itu dia melampaui kita, cara berpikir berbeda dan sifatnya itu. Selain dia adil, dia juga Maha Rahim dan dia memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Begitu. Kita ingin supaya langsung dihukum, tapi Tuhan tidak. Dia beri kesempatan bertobat. Kalau bertobat, dia mengampuni. Karena itu memang sifat Allah Maha Rahim. Tapi kalau tidak bertobat, ya itu ada konsekuensinya. Misalnya Sodom dan Gomora itu, ketika mereka tidak bertobat, walaupun sudah diberi kesempatan, ya Tuhan Allah menghukum. Begitu. Kalau ada satu orang yang bertobat, bagaimana? Tetap mereka dihukum. Ya, begitu. Saya ingin bertanya sebuah pertanyaan refleksi, dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di tengah-tengah kehidupan bersama, tentu ada kecenderungan Nabi Yunus, di mana kami bisa merasa paling benar dan tidak membutuhkan pertobatan. Lalu kami memandang orang lain agar mereka yang berdosa atau yang berbuat salah itu harus dihukum. Dan yang ketiga, kami merasa bahwa karena terlalu berdosa, saya tidak layak untuk diampuni. Kira-kira itu bagaimana? Ya. Itu ada hal-hal seperti itu dalam kehidupan beriman kita. Misalnya yang pertama tadi itu, yaitu merasa tidak berdosa, tidak membutuhkan pertobatan. Nah, ini satu kesombongan rohani. Seperti Yunus itu, dia merasa bahwa dia benar. Dia merasa bahwa dia benar dengan cara berpikirnya. Supaya orang lain dihukum, dia tidak. Atau bangsa Niniwe itu dihukum karena mereka sudah melakukan kejahatan. Nah, ini kan satu cara berpikir yang keliru, bahwa Niniwe itu melakukan kejahatan maka pantas dihukum, sementara saya tidak perlu, saya benar. Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti itu, tidak membutuhkan pertobatan. Padahal cara berpikir itu sendiri sudah menunjukkan bahwa kita butuh pertobatan. Pertobatan dari cara berpikir yang keliru, begitu. Nah, Yunus ini persis itu. Karena dia berpikir bahwa mereka harus dihukum. Itu suatu kekeliruan. Dan dia tidak. Nah, kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Saya tidak membutuhkan pertobatan. Yunus tidak membutuhkan pertobatan. Padahal justru dia butuh pertobatan. Karena dia keliru di dalam memandang sikap Allah itu. Begitu. Maka Tuhan menggerakkan pertobatan Yunus itu dengan cara pohon jarak itu. Mengajar dia lewat pohon jarak itu. Tadi kita sudah ulas tentang hal itu. Jadi cara berpikir yang keliru itu sudah menunjukkan bahwa kita butuh pertobatan. Ketika kita merasa diri bahwa kita tidak butuh pertobatan, persis di saat itu kita sebenarnya butuh pertobatan. Nah, gitu. Lalu yang kedua tentang itu memandang orang lain itu yang berdosa itu juga satu pikiran yang keliru. Ya, orang lain berdosa. Ini juga bagian dari cara berpikir Yunus itu. Yunus berpikir bahwa orang Niniwe itu berdosa sehingga layak untuk dihukum. Begitu. Kecenderungan kita juga seperti itu. Ya. Orang lain berdosa tidak layak untuk diampuni, harus dihukum. Apalagi orang itu melakukan kejahatan tertentu terhadap diri kita. Itu kita akan semakin merasa bahwa Tuhan hukum dia. Tuhan mesti balas dia. Tapi dengan cara berpikir itu sebenarnya kita menunjukkan bahwa kita memelihara dendam. Kita memelihara amarah terhadap orang lain. Dan kita tidak mau orang itu mendapat belas kasih Tuhan. Kita mengambil peran Tuhan. Seolah-olah kita ini Tuhan yang berlaku adil. Padahal kita lupa bahwa Tuhan juga punya sisi yang lain, kerahiman. Tuhan menghendaki pertobatan dan dia menunjukkan kasih setia. Karena dia pandang sabar, mudah mengampuni. Begitu. Nah, ini Yunus, sikap seperti ini ada juga pada kita. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Orang lain lebih layak dihukum. Kita keliru itu, cara pandang yang keliru. Tidak. Ya, justru orang seperti itu besar kebutuhannya akan kerahiman Tuhan. Orang yang berdosa, yang melakukan kejahatan tertentu, juga termasuk yang melakukan keburukan terhadap kita, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan rahmat lebih besar daripada kita. Karena itu mereka layak diampuni. Kita bantu mereka untuk itu. Makanya Yesus ajar itu, kalau dalam konteks perjanjian baru, kenapa Yesus ajar itu? Pengampunan 70 kali. Bahkan Yesus di atas kayu salib juga mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa. Begitu. Jadi pengajaran tentang kerahiman Tuhan ini harus lebih ditonjolkan. Bukan hanya keadilan Tuhan.
Dan Yunus terperangkap dalam perkara itu. Dia ingin saja keadilan Tuhan. Orang lain layak dihukum. Begitu. Padahal tidak. Tuhan itu berbelas kasih. Itu cara berpikir yang keliru yang kedua. Yang ketiga, cara berpikir yang keliru yang ketiga yang ada juga hidup di antara kita itu adalah kalau sudah merasa berdosa, sudah bersalah begitu, ada satu perasaan bahwa saya sudah tidak layak, saya sudah tidak layak di hadapan Tuhan itu. Sudah biar begitu. Akhirnya tenggelam dalam kejahatan. Padahal Tuhan membuka pintu kerahiman seluas-luasnya. Tapi cara berpikir yang keliru ini yang membuat orang akhirnya tetap tenggelam dalam kejahatan. Karena berpikir bahwa saya ini sudah berdosa sebagainya, jadi Tuhan pasti tidak ampuni lagi saya. Keliru. Dengan berpikir demikian, dia sudah menghakimi Allah yang Maha Rahim itu. Dia sudah menghakimi Allah itu. Seolah Allah itu seperti pikirannya. Padahal tidak. Allah melampaui. Pintu kerahiman tetap terbuka. Allah berbelas kasih. Begitu. Sehingga orang yang demikian perlu dibantu untuk berubah dari cara berpikir. Jangan berpikir seperti itu. Allah itu Maha Rahim. Engkau datang walaupun itu dalam Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Itu kata-kata, itu menunjukkan kerahiman Tuhan. Jadi cara berpikir kita itu nanti kalau seperti itu berarti kita tidak mengakui Allah yang berbelas kasih seperti itu. Dan justru itu kita tambah berdosa. Kita semakin larut gitu. Betul. Tidak ada peluang untuk kembali. Padahal pintu kerahiman terbuka. Jadi cara berpikir itu harus diubah bahwa Allah itu Maha Rahim. Allah itu luar biasa. Sekalipun saya berdosa, tapi saya datang bertobat, Dia akan mengampuni saya. Itu makanya Kristus mewariskan kepada kita itu sakramen tobat. Karena ada bahayanya ini orang-orang yang berpikir seperti itu bilang, saya mau tidak usah mengaku lagi, karena saya sudah begini. Itu keliru. Justru harus datang menerima sakramen tobat. Karena kerahiman Tuhan itu terwujud untuk kita gereja Katolik di dalam sakramen tobat itu. Semakin kita datang mengaku, semakin kita memperoleh pengampunan. Begitu. Luar biasa Romo. Ya. Ternyata ini kitab Yunus itu memang menggambarkan bagaimana situasi kita saat ini. Sangat aktual, sangat relevan. Aktual dan kita seperti ketika membaca kitab Yunus dan merefleksikan tadi, saya seperti berada di depan cermin dong. Saya sementara melihat, oh ternyata saya seperti ini, saya begini. Itu langsung seperti apa ya Romo? Seperti ada yang menggerakkan atau bahkan ada tamparan kecil untuk bangun sudah seperti itu Romo. Kasih Tuhan menggerakkan pertobatan. Menggerakkan pertobatan. Terima kasih banyak Romo. Berarti saya juga sudah bertobat. Setidak-tidak bertobat dalam pikiran. Betul Romo. Gitu. Baik Romo, terima kasih untuk waktu bersama kami. Begitu banyak ilmu dan insight yang telah kami dapatkan. Kiranya apa yang telah didiskusikan dan diseringkan bersama tadi Romo dapat menjadi bekal dan panduan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, kami berterima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan kami. Dalam kerapuhan manusia kami, ajarilah kami agar mampu menyadari siapakah diri kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Tolonglah kami agar tidak mudah menghakimi orang lain dan menganggap diri lebih sempurna dari orang lain. Tumbuhkanlah rasa kasih dan penghargaan kami terhadap martabat kehidupan manusia, sebagaimana Engkau menunjukkan rasa kasih dan sayang-Mu kepada bangsa Niniwe. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku
rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan damainya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia.